Kan lagi beban sudah. Hatinya tenang beribadah kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu sudah tenang langkah itu, hanya Allah ridho lawan kita. Irji'i ila rabbik, kembali kamu kepada Tuhan. Dengan apa? Allah ridho lawan kita. Nah, mun sudah hati tenang beribadah lawan Allah, maka kita ini kan diciptakan kecuali gasan beribadah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sedangkan ibadah kita jadi beban yang menyuruh Allah. Nyakat kita kadang lihat gajinya benar lagi, makanya jadi beban. Amunya pian tuh tahulah, nih misalnya ulun suruh pian mengangkat nih beban nih 100 kilo mulai sini gua ke rumah Haji Abu, tapi ulun upah kena 100 juta aja dia pian. Tambahin lagi guru aja, jangan 100 kilo aja. Ini tahu upahnya sudah 100 juta, kenapa lawan pahala sembahyang? Mau pahala kalau pian masak tuh namun sebutir baras tuh nah yang pian masuk ke dalam muntung laki lawan muntung anak, berapa pahalanya? Amunnya pian ikhlas, bujur ikhlas, pian basa sapu, pian bata tapas, kan? Ya mudah-mudahan ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu je namun pian kau amalkan bulikan ya kita sudah. Jangan jadi akan beban. Amunnya sudah mutmainnah, tumakninah, imbah tumakninah Allah ridho lawan kita, apa aja? Fadkhuli fi ibadi, kamu hamba aku Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli masuk sudahnya sebelum masuk ke dalam surganya Allah yang ada di akhirat, masuknya ke jannatul ma'rifah. Ini kenal lawan Allah, jalurnya syukur. Tapi harus ada pondasinya jadi. Ya, jalurnya syukur harus ada pondasi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita mengamalkan itu insyaallah lah. Sebenarnya ulun malam ini hendak membahas masalah yang penting benar, yang sangat penting. Kita baca kitab dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, ketahuilah bahwasanya kita dilarang menyelidiki kesalahan orang lain dan tidak jelas, ya. Bahkan yang demikian itu diharamkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu, artinya janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang bisa kita diganti kesalah tuh. Man tatabba'a, yang bujur man tatabba'a, coret tuh ada iyanya di mukanya tuh. Man tatabba'a, iyanya dicoret. Adanya man yatabba, ada man tatabba'a aurata akhihi, yaitu itu iyanya tuh dihapus ulang, tatabba'allahu auratah. Iyanya dihapus kedua-duanya tuh. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'allahu auratah. Artinya barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kejelekannya. Yang wajib ialah menyuruh berbuat yang ma'ruf, yang baik maksudnya lah, ketika engkau melihat orang-orang meninggalkannya dan mengingkari orang yang melakukan kemungkaran. Di sini jelas bahwasanya musannif Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kesimpulan daripada apa yang sudah disampaikan sidin ini, kita itu kada boleh ya suudzon lawan orang lain. Kita itu kada boleh menghakimi orang lain, sekalipun kelihatannya ini itu jahat, ini itu ahli maksiat nih, kita boleh kena. Banyak melihat ahli maksiat nih, kayak apa pandangan kita lawan tubuhannya? Ini nah, bahwasanya kita dilarang menyelidiki, masuk rumah, ketok rumah, bapak orang ini jadi orang ini berbuat maksiat, kada boleh. Atau menyelidiki orang lain, kada boleh menyelidiki orang lain. Kalau pina akhirnya kita kada tahu takdir Allah itu, nah kita kada tahu, makanya kita disuruh baik sangka terus. Ini penting benar masalah qada lawan qadar. Karena kita di sebulan sekali aja majelis, jadi harus ada juga sedikit-sedikit masalah tauhid. Amunnya kada dapat lalu. Tasawuf ini tanpa tauhid kada bakalan sempurna. Tauhid tanpa tasawuf kada sempurna juga. Tauhid, tasawuf, fikih di mana aja pakai. Sekalipun melihat bola, pesenoy malam ini pulang lah.
harus bertauhid. Ini nah, kita kada tahu takdir orang. Pian tahu apa perbedaan antara qada lawan qadar? Apa perbedaannya? Qada itu sesuatu yang kita kada ketahui dari azal sudah. Kita kada ketahui dari dahulu sudah bahwasanya pas teknologi di orang asam-asam, tidak asam-asam jalan. Orang maak berambai sini. Pas pian tinggal di sini itu namanya takdir. Mang kita jalan ini namanya takdir. Qada itu yang kita ada ketahui, yang di azal sana di ketika sudah Allah Taala ada mulai dahulu. Nah, itu qada namanya. Lalu dengan kudrat dan iradatnya Allah terjadi, nah itu namanya takdir. Sedangkan kita kada tahu qadanya orang ini kita mencaci maki orang misalnya ahli maksiat, bolehlah kita mencaci maki bubuhannya lah. Bolehlah kita menyelidiki kesalahan bubuhannya lah. Boleh kita menyambati bubuhannya lah. Apa nejar orang nejar. Kalau tahu di bahasa lalu, boleh kita menyambati nangka itu. Ada boleh. Kenapa? Karena kalau pina di qadanya sana, ini orangnya waliullah. Tak dibulihkan Allah Taala nyamat benar. Ya, soalnya wali imam qadanya sudah di sana ini tuh wali. Tapi ini masih dalam keadaan maksiat kepada Allah. Ini banyak kesalah itu dibaliknya dan apa dia? Nah, ketahui bahwa banyak kita melihat orang yang keliru dalam memahaminya tentang masalah ini dan Habib Abdullah. Terus banyak tuh. Ya. Jadi qada lawan qadar ini disimpulkan oleh ulama, ini sudah ulun bahas di dalam majelis sebelum di sana. Itu ada 4. Dan orang belajar tauhid sedikit. Qada lawan qadar, qada itu yang kita kada ketahui. Ya. Qada itu yang kita ketahui, makanya yang kada kita ketahui ini itu yang kita kutani. Jadi Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, orang itu jadi takutan suul khatimah. Siapa yang sini yang kada takutan suul khatimah? Mudah-mudahan kita bertahan husnul khatimah, bertahanlah. Jangan sampai suul khatimah. Tapi jadi Imam Ghazali yang bujur itu kita itu takutan suul khatimah. Yang qadim itu sudah tercatat itu yang kita kutani. Yang akan datang itu belum. Yang kita kutani itu suul khadimahnya tuh nah. Kalau pina tertulis di sana kita ini asalnya ahli surga kok ketujuh hadir majelis ilmu, ketujuh beribadah, ketujuh bersedekah. Sekalinya tulisannya di sana suul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita kada boleh menyembati orang. Kada boleh menyembati orang ini ada banyak jasiden tersalah masalah ini memahaminya. Qada lawan qadar. Lalu qada lawan qadar ini supaya sedikit ada tauhidnya sedikit lah. Dengarakan aja nah, dengarakan. Terbagi kepada 4. Permasalahan qada lawan qadar jan bubuhan ahli sunnah wal jamaah disimpulkan menjadi 4 perkara. Yang pertama, setiap apapun yang ditentukan Allah gasan makhluk, apapun yang ditentukan Allah gasan makhluk, itu sudah di dalam ilmunya Allah. Berataan sudah ada di dalam ilmunya Allah. Resapi, dalami, pahami. Berataan itu sudah dalam ilmunya Allah. Ini misalnya kita nih misalnya Saiful Rahman nih detik ini ada di Berambai, padahal orang sama-sama. Ini sudah di dalam ilmunya Allah. Sudah ada di sini. Ini kita kada lawas orang kita ada di rumah Haji Abu, itu sudah dalam ilmunya Allah. Takdirnya emang kayak itu sudah. Kayaknya jam 10-nya aja jam 9 detiknya per detiknya. 1 detik. Padahal sore tadi ulun di mana? Di sana. Sore tadi masih di siang tadi masih di daerah Pal 17 itu. Takdirnya Allah dari qadanya Allah sudah ditentukan, itu sudah di dalam ilmunya Allah. Jadi ilmu qada lawan qadar itu harus dipahami, ketentuan Allah yang ada di qada dan di qadar itu berataan sudah di dalam ilmunya Allah dan Allah lebih mengetahui daripada kita. Pian guru asal tahu lah isok pian bapak. Kada tahu kalau lah. Sekalinya setahun yang akan datang kena guru asal di nukar mobil. Tahu lah pian lah. Tahu kalau lah, tapi Allah sudah dalam ilmunya Allah. Tahun kena, bulan kena, detik kena. Guru Arsal bisi mobil. Amin. Mudah-mudahan ya Allah lah. Kalau apa namanya mobil mainan jangan kemarin anak mobil juga. Misalnya guru lah gayaan. Itu sudah di dalam ilmunya Allah. Sampai kita masuk ke dalam surga itu sudah berada di dalam ilmunya Allah.
kada lepas daripada ilmunya Allah. Itu yang pertama, qada lawan qadar harus dipahami. Yang kedua, orang memahami qada lawan qadar, setiap apapun yang sudah ditentukan oleh Allah itu pasti terjadi lawan kita. Pasti terjadi lawan kita. Kada mungkin lapas. Nah, apalagi misalnya apa misalnya Pak Seno pulang, misal Pak Seno ya, sudah di dalam kodonya Allah, Pak Seno, pian misalnya tahun akan datang, hari sekian, bulan sekian, detik sekian berumrah. Oh sekalinya sudah bercatat hari sudah bercatat hari sudah, hari sekian, bulan sekian, tanggal sekian, soalnya kalau jadi emang di sana belum lagi pasti terjadi, sekalinya kada, kenapa? Emang belum pasti terjadi lawan kita, kada mungkin kada. Amunnya kada terjadi bang, berarti emang belum di sananya pasti terjadi, dan pasti kena lawan kita. Itu orang memahami qada lawan qadar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kada jawab penting juga. Yang nomor 3, orang memahami, makanya orang belajar tauhid itu harus berpicik. Jangan sedikit-sedikit aja menjelaskan masalah tauhid. Yang nomor 3, imbah kita memahami qada lawan qadar tadi berarti dalam ilmunya Allah, dan pasti kada mungkin kita itu kada mungkin meleset. Apun Allah Taala qada lawan qadar Allah Taala kada mungkin meleset, berarti Allah Taala zalim gina. Kada mungkin. Yang ketiga, Allah jadikan setiap apapun yang sudah ditentukan Allah di muka bumi itu sabab mati. Sabab mati itu apa? Banyak lah. Yalah. Allah Ta'ala mentakdirkan kita meninggal. Banyak sebabnya. Allah Ta'ala hendak menyediakan kita. Ada sebab-sebabnya. Kalau panggilannya, misalnya miskin benar. Tapi di kodonya Allah kenanya sudah di kodonya ini tuh orang sugih. Timbul apakah ada orang hendak lawan ini soalnya yang hendak ini sugih benar orangnya. Bakajutan sugih. Emang sudah bisa ada sebab-sebab sugih. Allah Ta'ala pasti jadikan di qada lawan qadar itu sebab bahkan asbab. Nah, itu singkatnya aja lah. Singkatnya ini mau dibahas masalah tauhid ini. Sebab harus ada apa aja. Meninggal ada sebabnya tabrakan. Ada sebabnya garing. Ada sebabnya takajud. Ada sebabnya macam-macam. Meninggal dunia. Itu tuh. Ada orang yang jatuh miskin, ada juga sebabnya bangkrut, ada sebabnya dibunguli orang, ada macam-macam. Jadi setiap apapun ketentuan qada lawan qadarnya Allah itu harus ada sebab. Yang terakhir, ketentuan Allah mustahil tapahuruf. Itu harus dipahami itu. Ada mungkin tapahuruf jodoh, ada mungkin tapahuruf. Mungkin ulun sudah berdatang macam-macam sudah berikatan hendak hari hanya sudah sekalinya pas akad nikah pas sekalinya kada jadi, sudah hendak akad nikah kada jadi, ya kada mau tapahuruf, emang jodohnya sekali tak ke situ. Padahal sudah para akad nikah sudah timbul kada jadinya aja, ada aja namanya itu tak. Adalah aja cari aja di dunia insya ada aja mau kan mencari ya, itu contoh aja. Maksudnya itu mustahil tato kal qada lawan qadarnya Allah. Nah ini lebih penting, itu syariat yang kita pandirakan ini syariat berataan. Hakikatnya apa? Bobohan ahli hakikat setelah tahu bahwasanya sudah ada di dalam ilmunya Allah dan pasti kenal lawan makhluk tersebut, dan dijadikan Allah Ta'ala sebab, dan mustahil tapahuruf orang yang ahli hakikat memahami. La yuridullahu bika illa khaira.
Allah yang maha pengasih dan penyayang kada menghendaki lawan hambanya kecuali yang bagus-bagus. Garing bagus, kecelakaan bagus. Itu orang bertauhid. Itu sampai ngarannya lawan Allah. Ayo maka bismillahirrahmanirrahim sebenarnya. Kenapa jadi menyangka Allah kada adil? Kenapa menyangka Allah Ta'ala kayaknya tersalah? Supan bawinian, supan menjar memuhana kayak jadi kalau ke arisan dia salah Allah Ta'ala, kada baik keulahan Allah Ta'ala. Sudah iradatnya Allah. Oh, Allah menentukan bahwa undangan ini ada supan udah bertemu lawan orang. Kenapa? Ciptaan Allah bagus. La yuridullahu bika illa khaira. Allah kada menghendaki. Itu kesimpulannya berataan. Jadi yang 4 tadi itu ilmu syariat. Ilmu hakikatnya apa? Hakikatnya jadi bubuhan ahli hakikat di dalam hati Jepanglah. Dalam hati kita nih, dalam hati kita apapun yang terjadi lawan kita karena Allah yang menghendaki, karena Allah yang menghendaki, karena Allah yang menghendaki. Yakin kada Allah pengasih penyayang. Amun orang pengasih dan penyayang kehendaknya itu ada mau, ada bagus, pasti yang bagus terus. Sekalipun dalam gambaran musibah bagus terus. Bagus terus. Bawa bulik nanti itu. Bawa bulik. Catat dalam pikiran Allah kada menghendaki lawan unda kecuali baik-baik terus. Syukur terus. Makanya jalannya tuh syukur. Di dalam kitab sifat 20 jin iradat itu napa? Karena maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa inya bersyukur atas nikmat Allah. Amunnya sudah tahu berataan bagus, napa lagi? Syukur aja sudah. Diberi garing, diberi keluarga garing, diberi apa pula macam-macam, diberi kena musibah. Tetap aja syukur. Kenapa? Karena Allah pasti menghendaki undangan bagus. Itu orang yang sudah paham lawan Allah. Nah, ayo, pasti harus ditanamkan di dalam jiwa raga kita. Allah kada menghendaki kecuali nang bagus. Ayo, bawa bulik nih kan? Bawa bulik. Allah kada menghendaki. Momennya Allah menghendaki kita jelek, berarti di mana ngaran Ar-Rahman Ar-Rahim Allah? 99 asma itu bagus berataan. Ghafur. Kita nih yang betuyuk dosa nih ditutupi Allah Ta'ala dosa. Jangannya keciuman atau lebih kecil, lebih bau daripada bangkai dosa kita nih. Allah Ta'ala tutupi bagus banget. Itu jadi Allah Ta'ala beri sakit sedikit, sakit gigi, mengeluh 2, tutupan dosa nih tuh bang, tadi dibuka Allah ya Pak kita. Dosa kita ini menyeraput, jangan dibukakan Allah, jangannya dosa itu udah berbau. Dosa itu berbau, maka bau dosa kita tuh sedikit aja itu lebih bau daripada bangkai yang busuk-busuk. Apalagi sudah. Itu ditutupi oleh Allah sedikit. Allah Ta'ala beri musibah sedikit aja, banyak nikmatnya juga, lalu pusat. Kenapa gerak? Kada paham makna iradah yang Allah kehendaki hanya baik. Misal biar kada kau lagi sudah kada kau bergerak lagi sudah di rumah sakit, misal kada kau bawa lagi gue rasanya berapa aja di mana letak kebaikan Allah belum bertakon. Nah, letak kebaikan Allah detik itu pian kada menggawi maksiat. Alahan orang yang sehat, alahan orang yang berduit, alahan orang yang lagi sukses tinggi benar, ini menggunakan jiwa raganya, tenaganya, hartanya, pikirannya kesan maksiat kepada Allah. Allah menghendaki kita baik, lalu Allah Ta'ala garingakan kepada Allah Ta'ala beri bisa bergerak kayak orang sehat supaya kita ingat lawan Allah. Baiknya Allah, baik benar. Diberi batukan, buat bebinian, batukan benar. Apa kebaikan Allah supaya jangan terlalu banyak pepandil. Ya kalau mau hewan, supaya jangan diberi banyak pandil. Lalu batuk. Di mana kebaikan Allah aja? Jangannya kada batuk bisa menggibah orang ya nanti. Jangannya kada batuk bisa kenapa? Setiap apapun yang ditakdirkan oleh Allah, kehendak Allah itu baik. Tenang pikiran pianta. Tenang pikiran. Bawa sampai mati. Bawa sampai mati. Makanya dianjurkan lawan bebuhan para aulia Allah, lawan ibadullah sholihin,
Ketika kita hendak merasakan kita tuh sakaratul maut, banyak bersyukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tuh misalnya keluarga kita lagi istighfar, bacakan la ilaha illallah, tapi jangan sampai melupakan alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa gerang? Karena di dalam jiwa mungkin ini kada pernah mensyukuri nikmat adanya Islam. Mungkin kada pernah mensyukuri nikmat diberikannya Allah Ta'ala sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pentingnya majelis ilmu nih, penting mana majelis ilmu nih dia? Panggilan namanya adalah di pasar lah, adalah di pasar lah. Ini anak di yang mudah-mudahan hamba Allah Ta'ala berataan yang bertetal umat Sayyidina Muhammad memahami apa yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terus makanya dalam surat 20 tuh ya, maka patut bagi mukmin berlagi bahwasanya memperbanyak syukur dan sabar atas balanya Allah. Maksud sabar dan syukur dulu tuh, syukur ibadah itu hanya sabar atas balanya Allah. Sabar itu artinya hati sabar itu apa? Arti sabar tenang hati. Kadanya pandiran bang, udah sabar aja jan. Tapi hati menggurundung itu ada sabar ngarannya. Yang sabar itu hati itu tenang, dapat musibah. Nang kaya diberi orang duit. Nah, kawan ayo, ketika tuh dapat musibah, nang kaya diberi orang duit, artinya tenang benar hati. Nih itu sabar. Ini 3 hari hajarnya itu dapat kada sabar. Makanya jadi Sayyidina Muhammad as-sabru inda sadmatil ula. Pahami makna Sayyidina Muhammad, kalam Sayyidina Muhammad sampai kepada Tuhan Sayyidina Muhammad. Sabar itu ketika pak kena musibah langsung sabar, itu namanya sabar. Tak misalnya tercocok paku, alhamdulillah senangnya kayak diberi orang duit, kawalah. Atau amalnya hendak lagi lah, anak zaman lagi dulu orang pernah memberikan misal pas diurut picik kurang, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah senangnya luar biasa. Belajar menahan sabar itu belajar daripada keurutan, belajar makanya ketujuh urut itu kan harus diambil juga hikmahnya apa urut mengajari kita supaya sabar. Amunnya masih aduh benar misalnya Mas Eno berarti kada kawal lagi nih kada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang hati, hari ini kada dapat harta, kada dapat duit, alhamdulillah sehat, tenang hati, alhamdulillah kawaja makan pasti lagi, alhamdulillah kawaja minum, alhamdulillah kau aja melihat, alhamdulillah ini kada sadar sabar. Nah ya tak kuncinya sadar dulu atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalu bersyukur. Syukur itu harus dasarnya sabar ini istiqomah dalam bersyukur kepada Allah. Ada lain berataan itu yang ulun simpulkan tadi sebutin kuncinya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya amun sudah orang yang ulun pandirakan berataan itu kau mengamalkan ada inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para aulia Allah Ta'ala itu kada ada lagi sudah gundah gulana, kada ada takutan lagi, kada ada sedih lagi, sudah lahumul busyra. Bagi mereka itu adalah kabar gembira terus. Garingkah kabar gembira? Ada pernah daripada hamba Allah Ta'ala yang solihin berjalan di padang pasir. Samanya ada melihat orang tergeletak. Ini apa muhanya ini sudah yang kayak bokorengan tuh yang kayak apa ngarannya nih? Ya, apa yang pacul apa namanya? Kulitnya tuh kusta. Pada kau bapak apa lagi nah, tapi untungnya Allah, alhamdulillah. Ada kau bapak lagi tergeletak, ada yang mehaninya lagi sudah kayak bangkai. Sekalinya diangkatnya, kasihan melihat diangkatnya bersama imam apa? Jadi yang pada Imam Junaid, Imam Sufyan Ats-Tsauri, diangkat. Lalu pandir orang tadi yang angkat. Siapa ini fudul? Siapa ini mengganggu unda lawan Tuhan unda? Masya Allah, jadi imam tadi. Biar nangka ini kau ingat Allah. Alhamdulillah ya biar awak aku ini hancur, tapi alhamdulillah untung dan hatiku masih kau mengucapkan alhamdulillah.
Memang syukur, hebat syukurnya. La ilaha illallah. Nah, mbah belajarnya masih dia musang lah. Banyak misi hutang. Kau musang. Tapi bayari. Ngomongnya lagi senang-senang aja jajan. Enggak tahu masa dibayari itu bubungulan ngarannya. Bayari dulu. Tapi jangan sampai hendak bunuh diri makinnya. Hendak membuat hendak menyakiti orang yang jangan. Berusaha, insya Allah ada jajalannya insya Allah. Hendak nangka ini nanti banyak jadi Habib Abdullah salah memaham masalah qadar tadi. Saat ini inya lagi dalam keadaan maksiat kepada Allah. Tapi inya umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian tahu kajian Sayyidina Muhammad, inna syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku itu gasan orang-orang yang menggawi maksiat ganal. Kalau pina rahasia daripada syafaatnya doanya Sayyidina Muhammad, sekalinya orang-orang ahli maksiat inya hendak meninggal dunia diberi Allah Taala ridho dan Allah Taala beri hidayah inya. Dulu ada pernah pelacur. Tahu lah benar pelacur lah. Pelacur itu bahasa Jawanya apa sih? Ronde itu minuman. Dua pengiwan deh. Nah itulah. Pelacur. Kalau diherani orang di kampung sampah kampung aja orang kan belajar iradat. Inya sudah kawa menghakimakan bahwasanya orang ini terbaik mau orang itu kada boleh. Kita kada tahu kalau Allah Taala yang sudah azali itu kalau bedanya orang baik akhirnya meninggal dunia. Kada ada yang hakun memandi kada hakun akhirnya apa seno akhirnya diupah. Hakun memangnya diupah orang lah, diupah. Sembahyangnya diupahkan juga. Sekalinya malam kebanyakan orang kampung di situ malam mimpi bebinian yang pelacur tadi. Kenapa? Ini di dalam kebun surganya Allah. Nih, apa kabar? Tapi ini jangan kita lah, mungkin itu kami mau maksiat aja sudah. Ini ilmu sebukun ini. Ini ilmu sebukun ini. Jangan berbuat maksiat. Jangan. Ini kisah ini supaya kita ujungnya tuh apa? Sekalinya kenapa? Ini kisahnya nih, maka ikam nih pelacur. Kenapa jadi ikam diberi nikmat tangkai ini? Bocor aku nih pelacur jadinya. Tapi Allah Ta'ala ampuni dosa aku dengan berkat gibahan bebuhan ikam dan dosa aku bebuat pian mengambil berataan. Apa? Bebuhan orang kampung menggibah sampah kampung ini. Sekalinya dosanya diambil. Hilangan habisan dosa bebinian tadi. Kenapa gerak? Karena inya sabar lawan cacian orang, Kita kada tahu kodonya Allah. Mudah-mudahan yang baik-baik aja insya Allah lah. Ini misalnya kopi ya kalau jualan nih bulan yang akan datang ada kopi jualan nih. Ini biar mulai kopi kalau lah. Batu biar minum. Kira-kira rasanya rasa apa? Rasa susu. Mustahil. Biar mulai kopi dalam bismillah. Kopi juga ada Nangka itu juga yang di azal amunnya emang baik kenanya jalannya baik aja terus baik aja. Sekalinya ada juga ada bagusnya tapi kena ada dapat hidayah kena pasti baik kena. Kenapa karena yang tertulis di sana baik Allah Taala jadikan baik harus kena jalannya itu. Mula kopi mau pang yang lain kita mau kopi kalau rasanya teh pasti udah mungkin kan mungkin. Amunnya kopi kopinya susu rasa susu. Amunnya sudah tertulis di sana bagus, insya Allah gawian kita tuh yang bagus-bagus saja ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amunnya ada bagus juga bang, yang gawi bagus terus jar. Allah Ta'ala kada kita benar kada tahu. Sekalinya hipak lawan sombongnya aja. Ini kada berilmu. Ada juga orang sugih, pina fokus pada orang tuh sugih. Pina bagus banget pemurah ianya juga pemberiannya ianya aja juga sekalinya sombong dalam hati kada ilmu orangnya sekalinya ada bagus sekalinya itu ada bagus sekalinya itu ya mudah-mudahan kita dijadikan Allah Ta'ala menjadi hamba Allah Ta'ala yang bagus insyaallah innallaha yuhibbul muhsinin Allah Ta'ala itu petunjuk orang yang berbuat
yang berbuat baik. Jadi syukur, teruslah. Yang penting kita perhatikan bahwa engkau tidak mempercayai dan tidak menerima semua perbuatan orang-orang yang diceritakan kepada engkau maupun perkataan mereka yang buruk, sehingga engkau menyaksikan sendiri. Kecuali kita menyaksikan seorang, yang itu namanya kita menyaksikan seorang, jangan kita menyambati ya kita kada tahu kena akhirnya kayak apa. Jangan menyambati orang. Kita kada usah menyambati orang, kada usah. Kita fokus lawan diri kita aja. Nah, dosa udah banyak, apalagi udah menyambati orang. Udah amunnya hendak kita bermanfaat gasan orang lah, bermanfaat gasan orang lain, gasan umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau disampaikan kepada engkau oleh orang mukmin yang bertakwa, yang tidak berkata sembarangan serta tidak mengatakan selain kebenaran, kecuali yang mengatakannya itu orangnya itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, insyaallah lah. Dan keluarga kita, duriat kita bertahan mudah-mudahan jadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, insyaallah, zahir dan batin. Takwa itu ada dua, takwa zahir, takwa batin. Takwa batin ini yang paling alih benar. Harus ada riyadhahnya, harus ada olahraganya. Untuk takwa. Ini Tengkulu di sini nah. Dan ini banyak nih para final sudah pang nih, sepak bola nih. Dia hendak memasukkan kudrat wa iradat Allah tadi melihat bola ya Pak. Jujur bobon ben melihat bola lah. Sepale. Melihat, oke melihatlah. Melihat. Ulun pesan sebutik. Jangan sampai tak agung akan pialanya. Karena itu berhala, patung. Jangan membesarkan pialanya, itu pertama. Yang kedua, jangan berjudi. Yang main orang Islam Maroko misalnya, yang main orang Islam, tapi yang menonton, yang udah menang lah, mau menang, udah traktir bakso, haram. Berjudi nggak ada itu? Kada boleh melihat teh. Yang paling penting masukkan ilmu tauhid di sana. Oke, pojok bola ilmu tauhid ini apa aja? Coba kasih nama. Ya, amunnya melihat tolah ada pemain yang harat benar, bang jelek bola biasa aja. Yang harat itu lainnya, kudrat Allah yang main di situ. Maka harat benar lah. Ini kayak harat, yang harat itu seikum aja, jangan sampai Allah itu diduakan. Ima dengan pandiran, ima dengan etikat. Hebat benar Sidino, hebat benar aja. Hebat benar. Maka benarnya itu pasti namanya di luar benar bujur. Allah di 100 saat di nomor 100 akan. Jangan. Nah. Lalu iradatnya di mana Mas Eno? Biar harap kayak apa tetap kalah daun Arab Saudi misalnya main. Iradat Allah biarinya harap kayak apa pemainannya. Amunnya Allah Ta'ala hendak menghendakinya menang. Amunnya Allah Ta'ala menghendakinya kalah. Yang bebomolan tuh pemain bolanya tahunya tuh sudah seorang buka mencari bola, udah dapat dijolong ada kawan bebomolan bola lah. Mainkan tauhid di sana. Jadi melihat nangka itu ada berpahala. Kudrat Allah pernah main. Kudrat Allah yang hebat itu Allah. Ulun nak bertakwa. Setiap apapun yang pian idola akan, imma itu pemain bola, imma itu artis, bubuhane wibo, artis sinetron, imma itu apa aja. Pernahlah pian mengagungkan rantai itu juga Sayyidina Muhammad. Pernahlah. Hebatnya lah. Sayyidina Muhammad pernahlah pian rantai itu kan. Pernahlah. Ini perlu pertanyaan kita.
Nah, sebelum melanjutkan sedikit lagi pertanyaan, jawab masing-masing aja. Pian lebih mana sayang bini kah, sayang anak kah? Yang berbinian pian sayang laki kah, sayang anak kah? Nah, sayang anak. Nah, ya toh. Ya, jangan sayang pun juga sayang, ada duanya, tapi lebih mana nih? Kebiasaannya anak. Jawab masing-masing aja dalam pikiran pian aja. Lu jawab akan survei membuktikan bahwasanya sayang anak. Kenapa? Kadada bakas anak. Mun bakas bini bang, betuyung. Bakas laki bang, bahembur. Banyak benar. Hanya bakas-bakas tuh. Pertanyaan yang kedua. Lebih sayang anak ke sayang kuitan kah? Nah, maaf dah nih. Wah, bingung nih. Maka kadada bakas anak, kadada bakas kuitan. Kesimpulan survei membuktikan bahwasanya lebih sayang kuitan. Yang lah. Kenapa jarang? Karena darah ada anak ini darah daging juga aja, tapi punya ada kuitan kan lahir lah. Kada mau lahir. Sayang anak kah, sayang kuitan enggak? Masing-masing aja sudah. So apa itu persenannya pian sayang lawan kuitan lawan anak? Dah. Sayang lawan kuitan kah? Sayang lawan diri pian kah? Ayo. Jawab. Balik lagi nih. Bahanu kita kada sesuai lawan kuitan membentah. Sayang kuitan kah? Sayang diri pian seorang kah? Nah, bisi duit misalnya Reseno 40 juta, memberi kuitan berapa? 1 juta aja. Hah? Gasan diri kita bang 39 juta. Oke, kesimpulannya sayang diri loh daripada sayang. Sekalipun yang bujur itu harus kita sayang pada kuitan. Tapi kebanyakannya dan secara gambaran, secara zahir kita itu lebih cinta diri kita daripada lawan kuitan. Untuk ketahuan terakhir, lebih cinta diri pian kah? Lebih cinta harta pian kah? Aku aja bapak panas hujan. Gesan apa? Mulai pagi sampai malam. Gesan mencari apa? Mencari kertas. Mencari apa? Kertas. Mungkin sama lah. Ada yang lebih cinta lawan dirinya, ada yang lebih cinta pada lawan apa? Lawan harta. Kumpul akan berataan. Mulai cinta pian lawan anak, dari kumpul akan lawan harta sampai ke harta. Pernah pian mencintai Sayyidina Muhammad maka itu? Pernah kada? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kada sempurna iman seseorang amun ia kada mencintai aku, cintanya kepada aku melebihi daripada hartanya, anaknya dan seluruh manusia. Pernah nggak kita mencintai Sayyidina Muhammad maka itu? Sayang lawan anak kalau tadi kalau lah. Pernah nggak mencintai Sayyidina Muhammad maka itu sayangnya? Mencintai kuitan, pernah nggak mencintai Sayyidina Muhammad maka itu? Mencintai siapa tadi? Diri seorang, mencintai diri seorang. Pernah nggak kita hakon hangit gasan Sayyidina Muhammad? Makanya orang yang 4 ulun ya, 4 ulun mulai sama-sama jauh kalau lah. Biar ulun kadanya ada di sebandingannya lawan perjuangan Sayyidina Muhammad. Padahal jelas mulai asal-asal sampai ke sini setiap nafas dihitung fisabilillah, bulik sampai ke rumah fisabilillah pulang. Cocok aja pembunuhan sahabat itu. Hakun aja 4 Sayyidina Muhammad berbulan-bulan, hakun aja 4 di dakwah gazan umat Sayyidina Muhammad. Harta, pernahlah kita mencintai harta, pian tuh mencintai HP ini di hadapan nah. Cinta mana pian HP lawan Sayyidina Muhammad? Buktiakan. Oh, cinta Sayyidina Muhammad gue buktiakan. Di HP ini apa yang dilihat? Di HP ini kesan membantu Sayyidina Muhammad kah kadakah? Di HP ini membahagikan Sayyidina Muhammad kah kadakah? HP ini kan dulu di rumah. Pian tuh di rumah, sayang benar di rumah. Kayak itu kasayangnya pian lawan Sayyidina Muhammad.
Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan kasih sayang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya orang sudah sayang lawan Sayyidina Muhammad, mesra lawan Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Makanya untungnya kada pernah lepas daripada selawat kepada baginda Muhammad, baginda Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu selawat itu kepada Sayyidina Muhammad. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di atas dan kesimpulan daripada syukur lawan sabar tadi pula, kita kawas syukur karena yang dihendaki Allah Ta'ala itu baik. Itu catat, ingat akan itulah, Allah kada menghendaki kecuali yang baik. Tenang pikiran-pikiran, dapat musibah nang ganal-ganal, Allah menghendaki kebaikan di situ. Tenang toh. Nah, lalu di dalam kitab sifat 20 tadi, maka patut bagi mu'min mentakin bahwasanya ini tuh harus bersyukur. Kenapa? Karena baik terus Pak. Syukur ya lagi, syukur. Ada lagi yang lebih di atas daripada itu. Dengarkan. Hal itu disebabkan kita wajib berbaik sangka kepada kaum muslimin. Itu di atas lagi. Namun sudah tahu bahwasanya yang dihendaki Allah Ta'ala itu baik, makanya kita harus husnudzan terus lawan Allah. Syukur bagus, syukur lawan Allah. Allah Ta'ala menghendaki kebaikan, syukur alhamdulillah pasti baik ini. Ada lagi sangka baik lawan Allah. Makanya khaslatani laisa faqahuma minasyai khair min apa? Khaslatani, ada dua perkara yang kadada di atas daripada dua ini kebaikan. Kenapa? Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Husnudzan kepada Allah itu ke tauhid, dan husnudzan kepada hambanya Allah jalurnya tasawuf. Husnudzan terus lawan Allah. Dari paseno husnudzan mungkin kebaikan daripada Allah. Lalu kena tu syukur, alhamdulillah ya Allah, masih banyak nikmat ya Allah. Senang di sini, senang di sana, senang di mana-mana hatiku syukur. Ganjel lalu lagunya aja, kada apa-apa. Di sini senang, di mana-mana hatiku senang, syukurnya kada ada. Di mana-mana hatiku syukur. Kamu sudah di sana senang, di sini senang, syukur tak? Bawa sampai ke mati ilmu syukur. Bawa syukur taruh, syukur. Masykur ya jadinya kita pulang. Yang disyukuri artinya makbul, diterima oleh Allah. Syukur. Ya syakir, orang yang bersyukur. Masykur, yang diterima kasih. Lalu ini kita mendapatkan makbul indallah. Makanya biarlah Ibrahim bin Adham itu namanya roh kita syukuri nikmat yang paling besar. Yang pertama nikmat Islam, yang kedua nikmat dijadikan umat Sayyidina Muhammad, yang ketiga alhamdulillah nikmat ditutupi aib kita oleh Allah. Itu banyak orang ada bersyukur, jangannya dibuka oleh Allah Ta'ala. Aib kita yang Allah berbau, hendak lagi parah bau bener, tapi Allah Ta'ala tutupi, bahkan menutupinya pulang kada sembarangan dengan kebaikan yang jamal Allah. Jadi orang melihat kita jamal terus, padahal kita ini buruk. Makanya kita kada boleh sombong. Allah la ilaha illallah. Hal itu disebabkan kita wajib berbaik sangka kepada kaum muslimin. Banyak orang yang saling menyampaikan kabar dan mereka meremehkan hal itu, dan sedikit orang yang peduli dan amanah telah hilang. Bebarang aja bepandir menyambati orang, tahu barang benar bepandir. Kita kada tahu takdirnya, kita kada tahu qadanya nanti apa. Jangan berusaha menyambati orang, kita kada tahu. Yang disukai oleh orang-orang adalah siapa yang sesuai dengan keinginan mereka, meskipun tidak lurus kepada Allah Subhanahu. Yang penting sesuai lawan inya, sekalipun tersalah di jalan Allah. Orang tuh tersalah tapi inya sesuai lawan kita, karena diupatinya tuh, diupatinya kena ujung-ujungnya nak itu sesuai benar lawan aku di jalan tren ya untuk zaman ini tren sesuai padahal tersalah.
tuh kayak main bola tuh bahaya benar tuh. Itu apa namanya nih, LGBT. Ada kalau LGBT ada puasnya di media sosial, di sepak bola dimasukkannya supaya seluruh dunia tahu toleransinya LGBT. Babumulan la walan tarda ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum, supaya orang berataan tahu bahwasanya kami mendukung LGBT, dimasukkannya ke dalam Piala Dunia. Kado boleh kan kau tujuh laki lakian lah. Babinian babumulan supaya orang tahu, supaya banyak mendukung daripada orang kafir dimasukkannya ke Piala Dunia. Itu pun orang Islam ada juga yang terpengaruh. Kan kayak pada dakwahnya sampai masuk ke situ. Ada pokoknya maunya kada ridho tuh bang, sampai kita mau pati agamanya, pemikiran bebuhannya aja bujur jenah ya apa salah kita jadinya. Kada boleh terus diperangin itu, udah boleh kesempatan itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Toleransi agama aja, toleransi apanya toleransi ya. Kada boleh. Jangan sampai kita terpengaruh nanti itulah. Melihat aja tapi jangan sampai terpengaruh. Ini nah, jangan amunnya melihat kemungkaran apa jadi deh. Kita harus mengingkari amun melihat nangka itu nah. Tenang hati, biar berbuat dia. Jangan tenang hati menyoko sampaikan. Nak jangan terpengaruh nak lah, ini hendak menyebarkan LGBT supaya orang itu paham bahwasanya boleh lakian. Dapat melakukannya Allah benar. Itu di Piala Dunia dimasukkannya. Kita yang hendak itu Piala Akhirat. Apa Piala Akhirat Pak Seno? Piala Akhirat ada di dalam Sayyidina Muhammad. Piala Akhirat ada dalam ilmu baginda Muhammad. Piala Akhirat ada di dalam akhlak baginda Muhammad. Piala Dunia, Piala Akhirat itu ada di dalam jiwa raga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau mengikuti Sayyidina Muhammad pastinya akan dapat piala akhirat. Napa qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Napa piala akhirat? Yuhibbukumullah. Allah mencintai kita nih, itu piala akhirat. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Sedangkan yang tercela menurut mereka ialah siapa yang berbeda dengan mereka meskipun seorang hamba yang soleh, sekalipun orangnya soleh, amunnya kada sesuai lawan inya, kada diupatinya, ya. La ilaha illallah. Maka engkau lihat mereka memuji orang yang tidak pantas dipuji. Dia memujinya artis dipuji. Ini saatnya rasok lawannya, ya. Artis dipuji. Bebuhan ahli maksiat dipuji. Yang pian puji itu kada pernah sujud di hadapan Allah. Yang dipuji itu hamba-hamba kata yang solihin. Pemain bola dipuji-puji kada usah dipuji. Kada usah inya kada pernah sujud, bahkan inya kada ketujuh lawan sanak kita semuslim, kada usah. Karena sesuai dengan keinginan mereka dan diam atas kesalahan mereka, mencela siapa yang berbeda dengan mereka dan menasehati mereka mengenai agama mereka. Ini adalah keadaan dari sebagian besar manusia, kecuali siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bertahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah lindungi kami ya Allah, ya Allah lindungi keluarga kami ya Allah, ya Allah lindungi ya Allah sahabat-sahabat kami ya Allah, ahli majlis kami lindungi ya Allah di dunia wal akhirah. Lindungi ya Allah dengan perlindungan Engkau yang kokoh ya Allah. Maka kita wajib berhati-hati dalam semua urusan karena zaman ini penuh dengan fitnah dan para manusia kebanyakan menyimpang dari kebenaran, kecuali siapa yang dikehendaki. Nah ini kehendak Allah, iradat Allah Ta'ala, yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang sedikit. Mudah-mudahan kita dihendaki Allah Ta'ala menjadi hamba Allah Ta'ala yang bagus insyaAllah. Kesimpulannya, bawa bulik, ingatkan bawa bulik. Nah kita sebulan sekali itu majelisnya, harusnya majelis-majelis ini yang kawas satu hari. Yang pertama tadi, rasa syukur pondasinya tiga. Yang pertama, ketika kita syukur, saudara, ingatkan dapat 100.000 kah, dapat 100 juta kah, dapat 10.000 kah hari ini, dapat 10 rupiah kah, dapat serupiahnya aja kah, harus dengan rasa cinta kepada Allah. Jangan dibedakan. Amunnya yang 100.000 alhamdulillahnya luar biasa, lalu yang 10.000 didapat junjungannya, padahal yang 10.000 ini biasa aja, kufur loh nikmat Allah.
Itu ini ya kada mau ditambah-tambah Allah la in syakartum la azidannakum. Cinta alhamdulillah, apalagi kau sembahyang alhamdulillah. Kau menuntut ilmu alhamdulillah. Rasa cinta kepada Allah. Yang kedua ikhlas. Terus betapa tampil lawan orang. Di status sekampungan tahu bahwasanya supaya disebut orang menjadi bersyukur atas nikmat Allah, ada usah kita lawan kayak antara kita lawan Allah Ta'ala aja. Yang terakhir membuah hasilkan istiqomah. Yang tiga ini mengolah ibadah kita bertaat kada menjadi beban, tapi memarakakan tarus kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu itu yang pertama kesimpulannya. Yang kedua masalah iradat tadi. Masalah itu kudrat lawan iradat. Ini lu takut kudrat itu biarlah mulai pian bangun guring aja, bangun guring. Lemah badan kalau makhluk mulai bangun guring, tak bangun guring. Yang membangun akan itu siapa? Yang membangun akan siapa? Mata-mata bener kalau lah pindah kali dibangun di orang. Ya itu dia mulai bangun guring tuh lemah badan manusia sudah itu mah hebat kena tak bangun guring. Siapa yang membangun akan? Allah. Amunnya pian meyakini bahwasanya yang membanguni pian itu adalah bini pian atau laki pian atau jam tangan, berarti kedua kudrat. Secara dohir jujur aja Bang, yang membangun itu siapa? Yang membangun itu adalah bini, tapi hati kita tetap bertauhid. Kenapa? Yang mengolah bisi kudrat yang membanguni bunda adalah Allah. Kita pulang mandi, pulang bertakun, banyu dingin itu kayak mulai pian sigar. Ada kekudratnya. Tuh kan sadar kita tuh umah aja yang mau sigar mana aja. Siapa yang mulai sigar? Banyu. Kada sadar kita tuh sih tasyirik akan Allah Ta'ala nya kada tahu. Kada banyu itu yang mulai sigar. Banyu itu perantaraan dunia mah ada oke dari Allah Ta'ala jalan Allah Ta'ala. Banyu sigar ikan, sigar lebihnya. Itu kudratnya. Mulai setiap hari itu nambah tuh makan pulang. Yang menganyangkan tuh bah nasi kah? Ini kan bisi kudrat juga nasi ini tak. Batu banyu ini kalau ada yang mulai api haus kada banyu. Dan itu terus. Karena sembahyang paginya sembahyang itu yang punya Allah. Makanya di sini mulai pemulaan adalah Allahu Akbar. Yang pemulaan disambut apa? Allah. Supaya sembahyang kita tuh kau bergerak kada kita kada bisa kudrat Allah yang mana kudrat kita kau ruku. Allah mana kudrat kita kau sujud. Allah yang mana kudrat kita kau macam-macam kudratnya tak. Surah berataan misalnya jangan sampailah tetuhanakan yang lain. Jangan sampai kita mengandap sabarata. Kesimpulannya jangan etikat dalam hati. Dalam hatinya harus disambatkan. Biar dia menyambatkan. Harus menyampaikan. Etikat dalam hati. Yang lain kada bisi kudrat. Yang bisi kudrat hanya seikung orangnya, yaitu Allah. Lain kacamata pian yang mau pian kau melihat pasal lain. Kacamata itu jadi madang oke juga. Jangan lah. Kesimpulannya apa tadi? Beretikat dalam hati bahwasanya yang bisi kudrat itu seikung aja orangnya, yaitu Allah. Iradat tadi apa kesimpulannya apa? Kesimpulannya iradat adalah Allah kada menghendaki seorang hamba kecuali yang baik-baik aja. Yang baik terus. Itu kesimpulannya lah. Imbah tu pulang apa tadi? Imbah tahu bahwasanya Allah menghendaki yang bagus-bagus saja, maka kita sebagai hamba Allah Ta'ala kita harus husnudzon terus lawan Allah. Salah satu nikmat terbesar yaitu adalah kita ditutupi dosa kita lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita bertahan insyaallah, dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita insyaallah, dan mudah-mudahan keluarga kita yang lagi sakit mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat insyaallah penyakitnya di sisi Allah. Biar tahulah untuk tinggal tadi sebutin orang yang belajar iradat, orang yang sudah paham lawan Allah, orang yang sudah paham bahwasanya yang dihendaki oleh Allah Ta'ala itu baik. Ketika inya berdoa inya kadang terkabul lagi sudah. Inya sudah tahu iradatnya Allah kan pasti ada baik. Kabulkah baik? Ada kabulkah baik? Itu orang belajar iradat.
Makanya di dalam kitab, orang yang arif billah berdoa laisa lil qabul. Orang yang sudah arif billah inya berdoa kada gesan kabul. Kenapa? Gara inya tahu iradat Allah pasti bagus. Orang awam berdoa hendak kabul. Itu tuh orang awam membedakannya. Makanya banyak orang ud'uni astajib lakum. Itu kalau lah berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Buka dalam kitab tafsir Al-Mawardi. Di sana disebutkan riwayat Ibnu Abbas ud'uni ay wahiduni. Esa'akan aku juga. Itu makna ud'uni wahiduni. Ada lagi yang lebih bagus lagi. Itu dari riwayat Jarir bin Abdullah. Namanya Jarir dalam kitab tafsir Mawardi itu. Ud'uni budu nih sembah. Artinya kita berdoa itu menyembah Allah. Kita berdoa itu apa aja doa kita beribadah kepada Allah. Kadang kabul, kadang minta kabul, kadang ini sudah tahu ketentuan Allah pasti baik. Mau apa aja kadang kabul nih Jar. Berarti ini itu kan paham namanya masalah ibadah Allah. Ya mudah-mudahan kita berada selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bertaat mati bertaat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita bertaat keluarga kita dan ahli majlis. Mudah-mudahan diangkat derajat dan mudah-mudahan segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga insyaallah etikat kita kepada Allah, dijaga rasa cinta kita kepada Sayyidina Muhammad ya Allah. Malam hari ini ya Allah, hati baginda Muhammad senangkan ya Allah. Mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan hanya kepada lain hendak membahagiakan kekasihnya Allah. Karena dasar keberkahan ataupun yang kita pahami daripada ilmu itu berdatang berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca selawatnya. Ini selawat lah, ini bagus nanti fotokopi. Jangan diambil. Jadi setiap majelis kena dijolong. Imbah tungtong bariakan pulang ada panitia. Jadi kena setiap majelis kan membawa lagi sudah. Ada sudah tenang. Amun yang membawa bagus lagi. Bagus nih, ditetapkan. Amun hendak minta Pak kepada panitia, ulun minta, insya Allah diberi sini aja banyak tuh mau fotokopiakan. Ini selawat, ini selawat. Ingatkan, kena di rumah pada panitia. Amun yang hendak minta jalan panitia insya Allah diberi kena tak. Itulah. Ayo kita baca baik-baik berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu 'alaika ya nabiyallah. Assalamu 'alaika ya rasulullah. Assalamu 'alaika ya habiballah. Assalamu 'alaina wa 'ala ibadillahi shalihin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli 'ala محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك ودراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود وسبب في كل موجود أين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نورا ورحمة للعالمين ظهورا عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم فمن شكي صلاة تستغرق العبد وتفيد بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. اللهم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وبينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم
سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أنت لها أهل وهو لها أهل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به بكل أتواره وعلى آله وصحبه أنوار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وتقبل ثواب القرآن من كل حرف والقرآن العظيم. وصلى نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع الأعمال المقبولة في هذا المجلس هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ذلك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام ومشارك الأرض ومغاربها وزل على علي بن سيدنا لطريقة من أهل سنة والجماعة وزين مهاجر الله بن عيسى سيد الأعظم البكير المقدم محمد بن علي وعلي وسليم وهريم جميع عباد الله الصالحين المتكين المقرب المحبوب عند الله وعند رسول الله. شيخ القدر الجيلاني شيخ محمد بن كريم سمعنا شيخ محمد راشد بن البدري كلام طيب ووجه صاحب الحول الحبيب حامد بن عباس بصير بهاشم وصله وفرعه شيخ محمد شعراني عارف شيخ محمد شرواني عبد المجيد شيخ محمد زين وغيره سقوط وصله وفروعه ووالدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين. اللهم يتقشوا بالرحمه والمغفره والرضا والسعاده. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم ارفع درجتهم يا الله في العليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعل قبورهم قبرا وفارغا يا رب بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا شرع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان على الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان. الله سبحانه وتعالى رب العزة عما يصفون وسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. سجل الفاتحة.
يبدل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.